Ah, ya, sebentar. Ya, kita Bang, mulai. masih sih? Selamat siang, para Ya, pemangku kepentingan yang saya hormati. Saya sebagai Direktur Utama PT Sumber Sejahtera Nusantara atau yang lebih disingkatnya PT SSN, dengan bangga mempersembahkan eh, arah keberlanjutan perusahaan untuk tahun 2026 dengan tema Growing Without Compromising the Future. Eh, jadi kita mulai. Saya sebagai direktur ini, jadi perusahaan ini yang telah memproduksi popok bayi dan dewasa untuk pasar nasional dan ekspor, eh, telah berkembang menjadi salah satu produsen popok terbesar di Indonesia dengan jaringan distribusi nasional serta kapasitas ekspor ke negara-negara Asia Tenggara. Jadi bisa dilihat di sini ada berbagai jenis brand, eh, dari mulai popok premium, ekonomis, dewasa, dan sanitasi pendukung. Lalu dari saya untuk visi misi keberlanjutannya, untuk visi menjadi produsen popok terdepan di Asia yang mengedepankan circular economy, material berkelanjutan, dan dampak sosial yang inklusif. Lalu untuk misi keberlanjutan SSN, yaitu yang pertama mengintegrasikan ESG seluruh dalam seluruh keputusan strategis, di mana ini sesuai dengan PUJK 51 tahun 2017 dan tentunya GRI 2, General Disclosure. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi dan circularity dalam rantai nilai sesuai dengan GRI 301 yaitu material dan GRI 306 waste, yang lebih lanjut akan dijelaskan nanti oleh Direktur Operasional. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga, itu mendorong kolaborasi komunitas melalui program keberlanjutan yang selaras dengan GRI 413 yaitu Local Communities. Lanjut dengan poin yang keempat, itu mengembangkan inovasi operasional dan teknologi ya, untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lanjut untuk penguatan tata kelola ini atau good governance, yaitu pembentukan Sustainability Steering Committee yang berada langsung di bawah Dewan Komisaris. Lalu ada poin kedua itu integrasi KPI ESG pada level direksi, di mana ini sesuai dengan GRI 212 dan GRI 213. Salah satu contohnya itu mungkin circular program yang dimasukkan ke KPI direksi, di mana akan berkesinambungan dengan GRI 306 atau waste. Lalu ada smart buyback system, di mana bukan sekedar pengumpulan popok, namun ada data pengembalian popok dan analisa wilayah. Lalu ada juga program Food to Forest program yang akan berkesinambungan dengan GRI 301 material. Kemudian ada ESG link sales strategi, di mana produk popok itu dengan bahan bakunya daur ulang. Lalu ada implementasi ESG risk assessment yang mencakup isu limbah popok, rantai pasok popok, pulp, dan keamanan produk.
Jadi dengan landasan tata kelola dan visi yang jelas, perusahaan siap memasuki tahap operasional berkelanjutan yang dijelaskan lebih lanjut oleh Direktur Operasional Pak Tanu yang nanti juga akan dia menjelaskan lebih detail untuk pelaksanaan program circularity, reforestasi, gearing metrik, dan operasional target. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Tanu. Ya, Ya, terima kasih terima kasih banyak Bapak Dirut. Uh, Perkenalkan saya Direktur Operasional PT SSN. Maaf Pak, Bisa next Pak Dirut. Suaranya double. Oke. Jadi tahun 2026 ini merupakan fase penting nih dalam transformasi operasional kami melalui implementasi Diapers Circular Recovery Program, yaitu sebuah sistem yang selaras dengan GRI 301, 302, 306, dan juga 413. Program ini, seperti dilihat dalam slideshow, memiliki 3 pilar utama. Pilar yang pertama sebelah kiri, yaitu adalah collection and resource logistik, mengacu pada GRI 306 Waste. Kami membangun jaringan pengumpul popok bekas melalui pertama buyback system di retail dan bank sampah, kemudian drop off kios yang terintegrasi dengan aplikasi digital, dan proses pemilahan dan disinfeksi sesuai standar higienitas. Target operasional kami di 2026, kami ingin mengumpulkan 1.200 ton popok bekas, di mana 20% pengurangan limbah ke TPA dengan keterlibatan lebih dari 10.000 keluarga. Program yang kedua, yang tengah, kami mengolah kembali 3 komponen utama popok, yaitu SAP sebagai water retention, IAJ untuk urban farming, kemudian pulp menjadi media tanam bagi bibit pohon, dan plastik nonwoven diubah menjadi pelet daur ulang untuk produk non-konsumen. Inovasi baru di 2026, Pop 3 Pot System, yaitu media tanam berbasis pulp daur ulang, kemudian program reforestasi dengan jenis pohon cepat tumbuh, yaitu sengon, jabon, gampang, ketapang, kencana, dan lain-lain. Yang terakhir, terkait dengan social impact and community partnership sebelah kanan, kami memperluas kegiatan keberlanjutan melalui urban farming untuk sekolah dan PKK, kemudian pelatihan UMKM daur ulang, dan program One Family One Tree dengan bibit pohon yang ditanam menggunakan media pulp daur ulang. Dampak yang ditargetkan yaitu 30 lokasi urban farming aktif, 5.000 bibit pohon ditanam melalui pulp daur ulang, kemudian 15% peningkatan kapasitas ekonomi komunitas mitra. Dengan implementasi ini, kami memastikan bahwa operasi PT SSN tidak hanya menghasilkan produk yang aman dan berkualitas, tapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Mungkin bisa di next, Pak. Selanjutnya, oke, terima kasih Pak. Di next dulu, Pak. Ya. Selanjutnya untuk, sorry. Nah, ini mungkin saya sampaikan data pengembalian popok dan analisa wilayah Indonesia. Ya, ini tersebar di mana yang paling besar tentunya di Pulau Jawa, yang terdiri dari 155,65 juta jiwa, di mana 58% di sini untuk pengembaliannya. Nomor 2 terbesar di Sumatera dengan 21,8%, disusul kemudian Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan terakhir di Maluku, Papua. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Pak Dirut. Silakan Pak Dirut. Oh iya, oke. Baik, terima kasih Pak Tanu. Selanjutnya dari Direktur Keuangan akan menjelaskan untuk manfaat, efisiensi, dan nilai-nilai finansial dari program ini. Jadi dia akan lebih menjelaskan untuk efisiensi biaya, untuk
ROI Sustainability, GRI Performance Metric, Reduction, dan Sales Projection. Silahkan untuk waktu dan tempatnya, Pak. Ya, terima kasih Bapak Dirut. Apakah terdengar suara saya Pak Dirut jelas? Jelas, jelas. Oke, Pak. Oke, eh, selamat siang semuanya. Saya Direktur Keuangan PT SSN. Di sini akan menyampaikan dampak finansial dan efisiensi yang dihasilkan melalui integrasi program keberlanjutan sesuai GRI 201, 203, 301, dan 306. Yang pertama yaitu efisiensi bahan baku GRI 3012 melalui pemulihan material di mana di sini penggunaan SAP virgin turun 6-8%. Kemudian penggunaan plastik virgin berkurang 5%. Dan substitusi pulp impor efisiensi biayanya mencapai 3-4%. Ini menghasilkan estimasi penghematan biaya produksi total sebesar 8-10% pada tahun 2026. Kemudian efisiensi energi dan biaya operasional atau GRI 302, teknologi pemulihan material hemat energi, efisiensi 3-5% energi tahunan, di mana biaya pembuangan limbah lebih rendah karena limbah dialihkan sesuai GRI 3064. Kemudian yang ketiga, yaitu nilai finansial dari circularity dan green branding. Buyback system meningkatkan customer retention dan brand loyalty. Perusahaan membuka peluang green financing hingga 100 miliar, di mana produk ramah lingkungan diproyeksikan meningkatkan penjualan 5-7% di segmen premium. Dan yang terakhir, proyeksi penjualan dan cost structure di 2026, peningkatan permintaan pasar ekspor menghasilkan proyeksi pertumbuhan pendapatan 8-10%. Terdapat perbaikan cost structure melalui circularity, menghasilkan margin yang lebih stabil. Dan penguatan sustainability governance menurunkan risiko regulasi dan juga reputasi. Sehingga transformasi keberlanjutan bukan hanya pemenuhan regulasi, tapi merupakan bisnis strategi yang meningkatkan efisiensi, membuka peluang pasar baru, dan memperkuat ketahanan finansial perusahaan. Dengan demikian, ESG menjadi motor yang memperkuat nilai jangka panjang PT SSN. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan kepada Pak Dirut. Silakan. Terima kasih, Pak Direktur Keuangan. Oke. Jadi dari PT Sumber Sejahtera Nusantara itu berkomitmen. Oke, maaf tadi belum. Berkomitmen untuk menjalankan keberlanjutan sebagai pondasi pertumbuhan, di mana pertumbuhan ini pertumbuhan jangka panjang dengan tata kelola yang eh, yang kuat dan bertanggung jawab, strategi keuangan itu yang adaptif. Kami akan memastikan bahwa perusahaan dapat terus growing without compromising the future. Dan sekian dari kami. Terima kasih.